kini mulai merasa gentar. Ia mencoba bersikap tenang. Apa pedulimu Hamzah? Keponakanmu itu hanyalah pembawa ajaran sesat. Hamzah mendekat hingga ia berdiri tepat di depan Abu Jahal. Dengan cepat, ia mengayunkan busur yang dibawanya, menghantam kepala Abu Jahal hingga luka menganga. Darah mengalir dari kepala Abu Jahal dan ia meringis kesakitan. Ketahuilah, kata Hamzah dengan suara penuh ketegasan, aku telah mengikuti agama Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Orang-orang Quraisy yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka tidak menyangka Hamzah, seorang pemimpin yang disegani dan dikenal gagah berani, kini memihak kepada Muhammad. Para pemimpin Quraisy dari Bani Makhzum bangkit, tetapi Abu Jahal menghentikan mereka dengan tangan terangkat. Biarkan Abu Umarah, kata Abu Jahal dengan nada lemah. Aku memang telah mencaci keponakannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Meskipun Hamzah bersyahadat di hadapan Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, pada waktu itu dia masih belum sepenuhnya masuk Islam. Karena usai pulang dari pertemuan tersebut, Hamzah masih merenung dengan dalam, mempertimbangkan berbagai hal tentang sosok Nabi Muhammad. Meski demikian, yang mendorong Hamzah masuk Islam adalah karena sosok Hamzah sendiri. Hamzah bukan hanya gagah perkasa, melainkan juga seorang pemikir yang berakal tajam. Jadi meskipun setelah syahadat Hamzah masih memerlukan waktu untuk berproses, namun dia masuk Islam karena memang melihat kebenaran di dalamnya, bukan karena persoalan kesukuan. Wallahu alam. Sebagaimana sempat menyatakan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam melalui proses berpikir dan perenungan, bukan sekadar karena persoalan fanatisme kesukuan. Setelah memukul Abu Jahal dengan busur dan Hamzah menyatakan keislamannya di depan banyak orang, para pemuka Quraisy menjadi gempar karenanya. Mereka menganggap hal ini sebagai sebuah bencana, sebab tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh besar Quraisy lainnya akan mengikuti langkah Hamzah. Hamzah kemudian meninggalkan banyak orang itu, memungut busurnya, dan berjalan melangkah pulang dengan tegap, namun dengan hati yang muram. Di rumahnya dia duduk melepas lelah dan membawa dirinya untuk berpikir, merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, memang dia telah menyatakan syahadat di depan umum, namun bagaimana sebenarnya cara seseorang untuk masuk Islam dengan benar? Dan dia pun mempertanyakan pula, apakah keputusan yang diambilnya itu benar? Sebab pada saat itu dia sedang dalam kondisi emosi dan marah. Hamzah mengingat-ingatnya lagi bahwa pada awalnya dia tidak rela jika keponakannya diperlakukan secara sewenang-wenang dan dianiaya tanpa adanya pembelaan. Oleh sebab itu dia maju ke depan untuk membela Rasulullah dan kehormatan Bani Hashim. Namun Hamzah menjadi berpikir ulang, apakah ini cara yang terbaik bagi seseorang untuk meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya? Agama yang telah mereka anut sejak lama? Hamzah pun mengakui bahwa sesungguhnya dia juga belum tahu terlalu banyak tentang Islam. Hanya gambaran kecilnya saja yang dia tahu. Benar bahwa Hamzah tidak sedikit pun ragu tentang kebenaran dan ketulusan yang dibawa Rasulullah. Sebab dia sudah mengenalnya sejak kecil dan mengetahui bahwa tidak mungkin keponakannya itu akan berbohong. Tetapi apakah mengambil keputusan pada saat marah merupakan cara yang tepat? Di satu sisi Hamzah memang mengakui bahwa di dalam dadanya terpendam rasa hormat terhadap dakwah yang disampaikan oleh keponakannya itu. Dan apabila dia memang ditakdirkan untuk menjadi pembela agama baru ini, maka kapankah sebenarnya waktu yang tepat untuk memasukinya? Apakah pada saat marah ataukah setelah melalui proses berpikir dan merenung? Demikianlah Hamzah terus merenung dan menimbang. Dia terus memikirkan hal ini selama berhari-hari. Pada siang hari dia kehilangan ketentramannya, dan pada malam hari matanya tidak dapat terpejam untuk tidur. Dan ketika Hamzah berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan akal, kebimbangan malah tampil ke depan sebagai penghalang. Hamzah mulai membanding-bandingkan agama lama dengan agama baru ini. Tiba-tiba muncul di dalam dirinya kerinduan terhadap agama nenek moyang yang selama ini biasa dia lakukan. Kenangan tentang Ka'bah dan tradisi-tradisi jahiliyah di sekitarnya menggelayuti pikirannya. Bagaimanapun meninggalkan agama lama dan pindah ke Islam, bagaikan melompati jurang yang lebar. Hamzah mulai memikirkan orang-orang yang lebih dulu darinya
untuk masuk Islam. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa orang sedemikian tergesa-gesa untuk meninggalkan agama nenek moyangnya? Maka Hamzah mulai menyesali perbuatannya dengan telah bersyahadat. Meski demikian, perjalanan akalnya tidak terputus dan dihentikan. Dia terus berpikir, hingga kemudian Hamzah merasa bahwa akal pikirannya sendiri tidak mampu menuntaskan kegelisahan hatinya ini. Maka dengan niat keikhlasan dan ketulusan hati, dia pun pergi keluar untuk meminta pertolongan dari yang gaib. Di hadapan Ka'bah dia menengadahkan wajahnya ke arah langit dan meminta pertolongan kepada kudrat dan nur yang terdapat di alam wujud ini. Dia memohon dan berdoa agar memperoleh petunjuk kepada yang hak dan jalan yang lurus. Sampai detik ini Hamzah masih juga belum bertemu lagi dengan Rasulullah. Kemudian Hamzah berkata dalam hatinya, kemudian timbullah sesal di dalam hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku, dan aku pun diliputi kebingungan hingga mata tak dapat tertidur. Lalu pergilah aku ke Ka'bah dan memohon kepada Allah agar membukakan hatiku untuk menerima kebenaran dan melenyapkan segala keraguan. Maka Allah pun mengabulkan permohonanku itu dan memenuhi hatiku dengan keyakinan. Aku pun segera menemui Rasulullah dan menyampaikan tentang keadaanku kepadanya, maka didoakannya kepada Allah agar ditetapkannya hatiku dalam agamanya. Demikianlah Hamzah akhirnya menganut agama Islam dengan keyakinan yang penuh. Malam itu Umar bin Khattab duduk merenung di sudut rumahnya. Pikirannya penuh dengan kegelisahan. Di satu sisi ia merasa terganggu oleh kehadiran Islam yang semakin menyebar. Di sisi lain ada kekaguman yang diam-diam tumbuh terhadap keberanian Rasulullah dan para sahabatnya. Umar yang dikenal dengan wataknya yang keras merasa seolah-olah ada peperangan dalam hatinya. Apa yang sebenarnya Muhammad bawa? Mengapa begitu banyak orang meninggalkan agama nenek moyang kita demi ajarannya? Pikir Umar dengan wajah murung. Namun kemarahan lebih sering menguasai Umar. Baginya Islam adalah ancaman bagi tatanan tradisional yang dijunjung tinggi oleh sukunya. Akhirnya, dengan amarah yang memuncak, Umar memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Pagi itu, Umar keluar dari rumahnya dengan langkah cepat. Pedangnya terhunus di tangan. Ia telah mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah. Di sepanjang jalan, wajah Umar terlihat tegang. Pandangannya lurus ke depan, tidak memedulikan siapapun yang ia lewati. Tiba-tiba, langkahnya terhenti oleh Abdullah An-Naham, seorang kerabatnya yang diam-diam telah memeluk Islam. Abdullah yang melihat wajah Umar yang penuh kemarahan, segera bertanya, hendak kemana engkau, wahai Umar? Umar berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara yang tegas, aku hendak membunuh Muhammad. Dia telah membawa perpecahan di antara kita. Hari ini aku akan mengakhiri ajarannya. Abdullah menatap Umar dengan cemas, tetapi ia tetap tenang. Wahai Umar, apakah engkau pikir engkau akan aman dari balasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Kata-kata itu membuat Umar terdiam sejenak, namun amarahnya belum mereda. Apakah kau juga telah murtad dari agamamu, wahai Abdullah? Abdullah menghela napas panjang. Wahai Umar, bagaimana jika aku memberitahumu sesuatu yang lebih mengejutkan? Ketahuilah, saudarimu sendiri, Fatimah, dan iparmu telah meninggalkan agama kita dan mengikuti Muhammad. Berita itu bagaikan api yang menyulut bara dalam hati Umar. Tanpa berpikir panjang, Umar segera berlari menuju rumah Fatimah. Ia tidak peduli pada pandangan orang-orang di jalan yang terkejut melihat Umar berlari dengan pedang di tangan. Di rumah itu Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid, sedang belajar Al-Quran dari Khabbab bin Al-Arth. Suara lembut Khabbab membaca ayat-ayat suci terdengar memenuhi ruangan kecil itu. Namun suasana tenang itu berubah mencekam ketika suara langkah keras Umar terdengar mendekat. Khabbab segera bersembunyi di balik pintu, sementara Fatimah buru-buru menyembunyikan lembaran Al-Quran di balik kainnya. Pintu rumah terbuka dengan kasar, dan Umar berdiri di sana dengan wajah merah padam. Apa yang baru saja kalian baca? Tanyanya dengan nada mengancam. Fatimah dan Said saling berpandangan dengan cemas. Tidak ada yang kami baca, jawab Said mencoba menenangkan Umar. Namun Umar tidak percaya. Aku mendengar suara bacaan tadi. Apakah kalian telah mengikuti Muhammad?
Apakah kalian telah murtad dari agama kita? Umar berteriak dengan penuh amarah.